Kalau Darmakun dia jadi Apa jadi programnya? gubernur, dia mau menghilangkan semua lampu merah. Jakarta tuh lebih berpengaruh di hidup gue dibanding Iya, karena Banten mungkin dan Tangerang. lu kerja di sini. Ya betul. Di situ kan orangnya random ya. Ada yang di Oh, saya nggak tahu, saya baru bangun. Iya, iya. Atau enggak kalau misalnya nggak bisa, ya udah lah, misalnya kalau contoh misalnya masih sengit nih kayak lu nih, misalnya kayak kita gini, misalnya nggak bisa Susah lah, nggak bisa ada. weekday, nggak bisa Nah. full setiap hari 24 jam. Ya udah misalnya Sabtu Minggu aja lah, atau nggak misalkan Boleh. Jumat Sabtu, misalnya Jumat Sabtu 24 jam gitu. Gitu tuh. Daripada malam mingguan gimana ya segala macam sih. Nggak tahu sih. Ini cuma agak random aja sih. Purpose 24 jam. Cuman Enggak, karena kalau di luar negeri mah kayaknya nggak random dah. emang di luar negeri 24 jam. Gua so tau aja sih. Tapi maksudnya kayaknya Emang ada namanya waktu istirahat mungkin. enggak, bukan sih, kayaknya gue pernah lihat deh. Ada yang namanya kayaknya hal yang biasa gitu tuh, perpus 24 jam gitu tuh. Apalagi perpus kampus ya. Kalau di kampus-kampus luar negeri mah kayaknya 24 jam. Jadi Hogwarts gitu ya. Ya begitu lah. Mungkin ya. Emang dari segi bisnis menurut gua kurang menguntungkan sepertinya. Bukan bisnis kali, tapi maksudnya ya, kenapa harus menguntungkan? Nah ini juga lu jadi salah lu. Ya maksudnya kalau misalkan menurut gua niat baik, biasanya tetap bisnis. Jadi untuk sustain niat baik kan ada bisnisnya. Kayak purpose mengundang orang di sini jadi banyak. Ada purpose, ada taman segala macam. Nah di sini tunjangnya nyari duitnya dari mana? Ada stand, tender buat beli makan, beli minum. Perputaran roda ekonomi itu di situ. Di sini purpose itu magnetnya. Nah, nanti kalau lapar segala macam bisa ke stand yang ada di sini. Dari segi bisnisnya. Kalau karena Tapi gue nggak tahu ya, gue nggak di mana. Tapi kalau bahasanya bisnis Tempat- kayaknya kurang. Ya mungkin Tapi iya, maksudnya Ada buat poinnya lah, Bapak. buat biaya ininya kan, maksudnya buat biaya maintenance-nya lah. Jadi biar orangnya, gue nggak tahu sih. mudah. APBD atau Iya, iya, pembiayaan, gue juga nggak tahu sih. pembiayaan di situnya loh. Masuknya dari mana segala macam, APBD kah atau dari mandiri kah atau persenan kah, Iya, iya. atau dari gedungnya kah, yang menurut gua penting juga, karena poin pertama itu yang gue pelajarin, apapun ya, maksudnya mau niat baik apapun, sejahtera dulu orangnya. Iyalah. Ya maksudnya Iya benar, kalau ya orangnya gue sepakat. kalau orangnya sejahtera, dia udah bisa mikirin yang lain, karena dia tuh udah nggak mikirin makan besok. Jadi dia udah pemikiran kalau urusan perutnya udah selesai, urusan makan besok udah selesai, lalu bisa mikirin yang lain. Misalkan urusan makanan besok lu nih udah kejamin, ya udah sejahtera nih. Lalu baru bisa mikirin yang lain, pendidikan di Indonesia kayak gimana, lu bisa ngomongin ekonomi di Indonesia kayak gimana, lu baru bisa ngomongin apa namanya, apalagi yang bagus tuh. Oh iya, iya. Ya pokoknya ide-idenya tuh Yang baru bisa dulu. ya yang bisa selesai saat lu udah selesai sama diri lu sendiri dan keluarga lu lah. Minimal 2 poin itu dijamin nih. Baru lu bakal bisa ngomongin pendidikan, baru bisa lu ngomongin kesehatan dan lain-lain. Lu jadi ide lu tuh nggak terdistract sama besok duit gua tinggal segini nih. Karena udah terjamin. Nah, menurut gua poinnya di situ. Kalau menurut gua, anjay, gue Gimana, jadi kayak mau counter gitu. Jadi cuma maksudnya ada beberapa yang gue sepakat gitu, maksudnya kalau apa nih, kalau dipikir itu yang tadi lu sampaikan itu kayak seolah-olah itu ya udah itu dari point of view pemerintah gitu loh, maksud gua. Iya. Itu Gua kan mencoba lihat POV lain. Nah, Kan kalau gua dari sebagai POV lu. kalau gue sebagai Apip, ya rakyat lah, sipil aja sipil. Maksudnya gue kagak peduli itu duitnya dari mana segala macam kayak gitu. Maksudnya yang penting ya gue juga nggak mau lah kalau misalnya 24 jam tapi tiba-tiba kotor, tiba-tiba ini yang kagak digaji apa segala macam, ya gue juga nggak mau. Maksudnya
urusan itu ya udah biar pemerintah yang mikirin. Kalau gue ya misalnya ya udah itu urusan backdoor dulu, misalnya urus gua berproses dulu misalnya kayak gitulah. Duitnya dari mana ya, apa segala macam yang tadi kalau misalnya tadi disambung-sambungin misalnya sama properti kenangan dan lain-lain segala macam kayak gitu. Gua kepinginan gua ya udah punya perpusnya 24 jam, soalnya gua malam main di situ. Agak egois ya. Iya karena itu kan ya itu ya ini pengen tadi biar kata sama aja kayak ya Aspirasi rakyat. pengennya pendidikan gratis, gue pengennya sekolah gratis apa segala macam ya. Gue kagak peduli lah itu duitnya BUMN-nya ini dari mana segala macam kayak gitu. Yang penting ya gue dapat hak gue kayak gitu lah. Dulu kok dari pihak pemerintah kayaknya. Hanya dari pemerintah menurut gue sih. Tapi Ya jam 9, 10 masih oke lah. Kalau misalkan 24 jam banyak tuh perimbangannya. Bisa duitnya dari mana? Kalau misalnya tapi kalau yang nggak tahu sih gue nggak tahu sebenarnya sih karena apa bedanya tuh. Kita nggak tahu belum transparansi anggaran dananya gimana. Iya, gue lebih ke nggak nyari tahu sih sebenarnya sih. Maksudnya gue kan mikir kalau gue operasiin lebih jam ini berarti yang naik apa? Pasti duit pertama. Iya. Gaji karyawan nambah. Berarti bagian shift tuh naik nambah satu shift. Terus kebersihannya, keamanannya. Maksudnya semua tuh. Iya. Keamanannya. Terus kan kalau misalkan shift malam biasanya ada tambahan. Iya, emang gue juga Tambahan kepikiran gitu. itu kalau misalnya ada si malam sama kayak gitu. Terus pemasukannya apakah bisa sama? Padahal orang-orangnya pasti menurun ya. Nah, yang kayak gitu nih, yang kayak udah apalagi kayak udah sampai ke gaji ininya segala macam, gue tuh kayak udah itu mau pesan ini lah kalau gue gitu tuh kayak ya gue juga namanya gue kagak tahu gitu fittingnya gimana. Gue kan sebagai dulu yang mengatur Sebagai apa ini berarti itu? sebagai dulu kahim-kahiman himpunan kan mengalokasikan dana berdasarkan prioritas biasanya. Prioritasnya ini lebih prioritas nih ke sini dan ke sini. Ya kecuali kalau misalnya emang ada yang lagi yang prioritas ya misalnya ya udah gitu tuh. Makanya balik lagi berarti Kita nggak tahu soal transparansi gitu. anggaran gimana. Misalnya nggak tahu kalau misalnya tiba-tiba apa bedanya misalkan lagi dipakai buat urusin banjir atau apa ya, ini kan itu dulu gitu tuh. Ini kan ibaratnya tersier lah gitu tuh. Ini aja udah bagus gitu kalau misalnya ini jam 10 dan misalnya di konstan ya, bener di konstanin gitu tuh. Konstanin juga bisa pokoknya di konstan gitu tuh. Dharma Kun Konsisten konstan. dulu Jadi nanti konsisten. kemarin kalau Dharma Kun dia jadi Apa? jadi Programnya? gubernur, dia mau menghilangkan semua lampu merah. Bayar orang buat nyopotin lampu merah tuh. Hancur itu. Dharma Kun favorit gua tuh, dia gubernur favorit gua kemarin di kontestasi. Dharma Kun dan Kun Wardana, si bayi ajaib. Padahal gue kan bukan warga Jakarta ya, maksudnya tapi kayak gue lebih panik ntar siapa gubernur Jakarta gitu tuh, maksudnya kayak lebih was-was, lebih kepikiran gitu kayak semoga aja sini gitu. Ya soalnya gue sebagai angkrang aja, misalnya kayak di HP gue aja nih ada dua aplikasi Jakarta, maksudnya kayak ada Jakliteren buat minjem buku, sama ada Jaklinggo ya kalau nggak salah. Ya pokoknya yang buat Transjakarta Jaklinggo gitu, yang buat ini lah ngecek rute, terus habis itu live bisnya dia lagi ada di mana segala macam kayak gitu lah. Maksud gue Jakarta tuh lebih berpengaruh di hidup gue dibanding Karena Banten mungkin dan Tangerang. lu kerja di sini. Ya betul gitu tuh, dan gue sehari-hari di sini gitu ya. Gitu lah, jadi malah gue agak terlalu merhatiin tuh politik di Bandung segala macam kayak gitu. Orang Karena siapapun yang jadi di Banten sama. ya Iya nggak ya. gue sih ngerasanya udah dari gue lahir sih, Kalau di sini soalnya signifikan maksudnya. Iya. Siapa yang jadi di sini tuh makanya gue signifikan. kayak kalau misalnya ada orang-orang yang kemarin pemilu di Jakarta tuh gue mengarahkan kayak sini aja segala macam. Gue kocak ya kalau misalnya lu Dharma. Enggak. 10% Dharma kan bagus ya, Dharma kan bagus. Lu meremehkan 10% warga Jakarta loh. Gue ntar dihabisin lagi sama dia. Enggak gue 10% warga Jakarta. Gue apa ya, Dia satu-satunya Iya. orang yang berstatement bahwa cell phone adalah
Ini jadi kocak-kocak kenapa? Sel yang mematikan. Iya dia bilang COVID itu apa ininya ini Mas apa yang kitnya tuh apa D-nya apa gitu Ya, dia banyak ya. Statementnya dia banyak. Bagaimana cara mengurangi macet? Macet terjadi karena ada lampu merah. Kalau nggak ada lampu merah, kita cabut semua lampu merahnya. Astaga. Terus gue pernah lihat siapa ya si ini si Rin apa Rindrana Oh iya, Ya, gua lupa. Rindamen. iya Rindamen pemain Pro Zero dia dia. tahu gua ya maksudnya iya yang itu yang kemarin tren ke berapa Ya apa namanya kelapa? ya kan dia kan pendukung Darmaku kemarin tuh iya iya jadi Satir itu satir dia. beneran tim ses Iya, maksudnya tapi dia satir. gue sih kagak Dia cerita, maksudnya dia cerita Iya. pas dia ketemu sama Darmakunnya. iya mungkin itu satir Lu lihat tim sesnya beneran anjing. Iya, gue tahu. Iya Jadi kayak, oh Mas, ini Mas yang Jakarta Skizo ya? Iya betul itu saya. Itu kan dia Iya. menghina sebenarnya. iya menghina Darmaku. itu maksudnya Terus dia kayak, ya udah gue let's go, ayo let's go. Emang kocak banget. Iya. Ketemunya juga kayak. cuma kan dia cerita tuh apa namanya apa di situ kan orangnya random ya. Ada yang tiba-tiba ibu-ibu idealis lah, ada yang tiba-tiba apa segala macam termasuk dia aja kan ibu kan kayak gitu. Itu berbagai macam orang random di situ jadi kayak Seru. itulah Indonesia aja. Dia kayak gitu. Ya, jadi menurut gua kayak justru pendukungnya keren-keren sih. Tapi lu lihat videonya dia pas dukungan dia ada statement video YouTube-nya dukungan ke Lupa gua. Darmaku. Ada di YouTube Lupa. Kementerian ke-8. Nah itu dia emang sarkas semuanya sih. Isinya sarkas buat apa namanya? Iya, Darmakun. Cuman yang Tapi kan karena Darmakunnya kayak oke aja disarkasin jadi let's go gitu. Waktu itu kan lu nonton yang sama Coki sama ini nggak Ferry? ya itu belum nonton. Itu kocak banget. Iya, Itu kocak iya. banget. Itu kocak banget. Sama aja nggak sih lu pernah nonton nggak yang kata pas pemilu kemarin itu yang dia bilang yang dia malah kayak mendukung Prabowo anjir. Tapi dia sarkas ya. Iya, kalau itu kan tahun-tahun sarkas kayak biar kayak negara ini kayak Onyx jadi harus mati dulu biar hidup kembali. Enggak, soalnya gini, soalnya gini. Waktu pas sama Prabowo itu dia sarkas-sarkas yang mendukung dia tuh 10103. Iya. Karena dia nggak dianggap sama Prabowo-nya sebagai pendukung. Iya kan gitu, ketawa Sama gitu kan. Darmakun, dia sarkas-sarkas, Darmakun seneng jadi ayo let's go. Iya maksud gua kayak gitu, maksud gua. Karena Darmakun ini terlalu di level yang berbeda. Dia sampai nggak ngerti itu sarkas, ibaratnya kayak gitu. Dia tuh nggak ngerti kalau ini tuh sarkas. Tapi ya sebagai kalau misalkan tapi gue yakin sih itu ini jadi ngomongin Darmaku ya tapi nggak bakal misalnya gue yakin itu pasti Emang kita ngomongin random aja ini. ada pendukungnya Darmaku itu yang dia tuh emang Pure. iya dan dia maksudnya dia kan lawannya kan berarti kok partai politik politiknya itu kan dia apa independen ya Orang-orang pendukung Darmaku nih orang-orang yang menganggap itu masuk akal. Kayak kita dikasih chip di Ya, bukan. pas COVID dia menganggap beneran nih Darmaku nih. enggak Itu pendukung gue masih yakin mungkin dari mungkin 2% tuh 2% pendukung. dari seluruh pendukung 8%-nya orang yang bercanda doang. Kayak gua siapa ya? Darmaku. jauh nggak makanya dia ada orang yang dia tahu itu lucu semua maksudnya dia tahu itu semua nggak masuk akal tapi dia mendukung itu karena dia satu-satunya yang independen gitu loh ini ngomongin serius belum maksudnya iya dia Karena lucu aja sih kan. ya gue yakin pasti banyak yang beli karena lucu gitu tuh ada karena nggak masuk akal udah ngomong itu udah Kayak orang bangun tidur Iya. ngobrol oh nih lucu nih Darmakun. ya cuma ada juga pasti yang dia mikirnya kayak ini salah satunya independen karena waktu itu kan lawannya kan juga sepak tim pas ke maju gitu kan Cuman RK juga lucu-lucu maksudnya. lucu apa nih Itu sekarang lucu Enggak. iya masalah kemacetan di Jakarta. emang apa gue lupa sih Ini masalah kemacetan di Jakarta. Itu dia ngeliatnya dari masalah orang-orang pokoknya agak ngawur deh terus ke orang-orang yang stres akhirnya nanti kita sediain konsultasi mobil curhat ini konsultasi orang-orang stres kerja dikasih konsultasi sama psikolog sama di situ ustadz yang keliling
naik mobil ikut macet. Oh iya betul. Gue baru ingat. Mobilnya ikut kena macet. Enggak dong. Tapi itu bukannya kata rangkaiannya mobil sehat, mobil curhat bukan sih? Yang Mungkin ya, gue lupa juga ya. Iya, gue juga lupa itu isi program bentuknya kayak gimana yang mobil curhat itu. Ya sama ya, gue ingat yang kata mobilnya juga ikut macet. Jadi satu-satu. Jadi itu yang Curhat. itu justru Curhat-curhatan sama Ustadz. jadi yang karyawan yang curhat kaminya psikolog itu malah justru yang dia butuh. Ya tapi gue tahu. Ya. Lucu-lucu juga Ridwan Kamil program-program. Itu nggak ya kata programnya dia mau jadiin apa di Jakarta Utara tuh ada Disney World apa sih? Ini yang di daerah-daerah daerah-daerah Tanjung Priuk ya, kalau misalnya itu maksud. Jadi dia versi Disney World-nya dirampok. jadi kalau misalnya berkata kalau Dharma pun versi ya udah kocak sekalian kalau dia mah kayak mau agak serius tapi kan justru kocak juga. Dharma pun tuh kayak emang udah natural dia. Iya. Makanya sebenarnya gue waktu itu ya kalau misalnya gue bisa memilih ya gue namanya yang sekarang. Iya. Kan itu yang paling normal. Yang paling lumayan yang mending lah. Iya. Kayak gitulah. Gue tadinya mau nggak memilih, cuman ini Kenapa? mul Yono Solololo muncul ke permukaan publik. Kocak aja. Akhirnya gue tidak terima aja orang didukung Mulyono Solololo menang. Milih Pramono Ya, Anung. betul. Gue lebih ke Anjir gue betul lebih kebenci aja sih. Kalau gue lebih kebenci aja sih. Iya nggak apa-apa. Lebih kebenci aja sih. Ya begitulah. Kemarin aja kan ini kan yang kata program yang pernah itu yang baru itu misalnya kayak apa taman langsat apa yang dibuka jadi 24 jam. Enggak ini beda nih. Gue lupa. Pramono namanya programnya Pramono Pramono. sekarang ya. Lupa. Punya ada taman langsat apa taman Ekopak. tempat ekopak sih pasti sistemnya. Pokoknya ada taman yang dibuka 24 jam gitu lah. Ya itu udah salah satu gitu. Ya semoga aja dari tadi balik lagi ke awal aja perpusat tapi nggak tahu lah. Enggak, atau ya udah lah minimal jam 10 lah gitu tuh. Dan gue bisa minjem buku aja. Jam 10 oke lah. Gue juga Kayak kita baru pulang kerja, gue nyampe rumah. Beres-beres baru bisa berangkat jam 7. Masih bisa. Jam 7 masih bisa lah minjem buku gitu. Gue aja kan baru tahu nih kalau misalnya ini info aja. Maksudnya kalau misalkan warga non Jakarta bisa minjem buku kan? Baru kok. Itu bener baru. Gue sih sebenarnya soalnya nggak nemu ininya, gue belum nyari sih infonya gimana. Pokoknya ini baru apa namanya peraturan ini setahu tuh baru. Iya, soalnya kan biasanya nggak bisa terus pas gue kemarin nanya lagi. Tapi dia harus domisili Jakarta ya. Iya betul. Bukan ini gue gitu kan, maksudnya gitu gue pokoknya entah domisili Jakarta atau kalau misalnya lu kerja di Jakarta misalnya ya udah cukup ID card-nya doang segala macam kayak gitu, ID card kerja lu gitu. Itu bisa gitu tuh dipakai buat ya udah bukti kalau lu emang kerja di Jakarta. Itu aja kan kalau misalnya lu daftar jadi anggota utamanya terus kan masa aktifnya kalau salah 2 tahun. Ya udah kalau misalnya lu ibarat kata kerjanya pindah ke Tangerang kayak masih ada 2 tahun sampai 2027 lu masih bisa minjem buku di sini gitu. Karena 2027 pindah lagi. Iya betul, pakai ID card orang Iya, ya. biar aktif lagi. Iya tapi gitu loh, maksud gue itu sebegitunya gitu tuh. Misalnya Jakarta tuh mempengaruhi gue. Terus kemarin ada yang baru lagi yang Transjakarta Blok M, rute Blok M Alam Sutra, kena lagi Tangerang kayak gitu. Ntar mau dibikin lagi segala macam gila kayak apa ya enggak kenapa banyak pergerakan yang tambahan. Cuma maksud gue ya gitu lah, misalnya pemerintahan Jakarta tuh seberpengaruh itu ke gue dan gue yakin ke banyak orang misalnya yang non Jakarta ke yang non Jakarta. Gue sepakat. Sehingga jangan ngasal gitu. Lihat siapa terakhir tuh kemarin PJ Gubernur. Siapa tuh namanya? Budi ya? Iya, ini Budi. Budi. Siapa punya itu lah? Iya, gue lupa ininya apa singkatannya gue lupa. Coba. PJ Gubernur sebelumnya. Ini biar kita nggak salah nih, Pip. Ngomongnya nih. Gue mau gue post soalnya. Gue post. Kalau salah bahaya juga, Budi.
Heru Budi, Heru benar, Budi, Heru Budi. Heru Budi ya. Itu yang baru bangun siang itu. Kok kamu bisa ngebiarin Gibran apa namanya, kampanye di CFD apa di apa gitu? Oh saya nggak tahu, saya baru bangun. Tentu. Cok. Jawaban yang waduh Enggak, sebenarnya gua kalau di lucu banyak yang lucu sebenarnya gua males ya kalau misalnya ya kayak ya udah gue jadi ketawa tapi kesel gitu. Jadi gue yakin semua orang, sebenarnya beberapa orang juga kayak gitu. ya, tapi ini buat happy aja, buat Dan happy yang aja. gue aja walaupun gue balik lagi, walaupun gue non Jakarta itu, gue paling bete itu yang dari Heru Budi itu adalah yang dia mengganti logo itu loh, kayak Oh, oke. logo Jakarta udah semasif itu anjir. Dan nggak Yang penting juga sih sebenarnya sih, kayak buat apa ya? pertama nggak penting, terus kedua logonya juga udah mantep gitu. Iya. Maksud gue, yang lu tau gak sih yang kata iya kata dia di ini tanah Iya, Jakarta iya. Barat Jakarta Timur, iya yang gitu lah. Terus emang Heru Budi mantep. Gue pendukung Heru Budi nomor 1. Heru Budi ini keren banget ya. Anjir, Heru Budi. ya begitulah pendapat gue tentang Jakarta saat ini. Oke, kayak udah 40 menit ya. Gua nggak tahu ini penting apa enggak ya. Jadi tonton aja. Jangan lupa like, comment, dan subscribe di sini. See you to the next content. Let's go.